menyiapkan Samuel Asset untuk dipilih menjadi salah satu manajer investasi mereka, 3 hal utama yang kami tawarkan sebentar kepada nasabah gitu ya. Kalau pohon yang hasilnya baik itu bibitnya harus bagus. Jadi fundamental dari aset yang kita pilih itu harus bagus. Antara opini dan data agak berbeda tuh kan. Kalau opini tergantung angle-nya, tapi kalau data kan memang brutal gitu data. Halo Sobat Samuel, kali ini Anda menyaksikan Alpha Talk by Samuel Sekuritas Indonesia bersama saya Prisa Sampodato, di mana kita akan ngobrol spesial bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif khususnya di dunia finance, investasi, dan juga bisnis. Kali ini kita akan ngobrol dengan pucuk pimpinan dari Samuel Asset Management, di mana ini berkaitan dengan usia Samuel Asset yang sudah mencapai 29 tahun. Langsung saja kita sapa Bapak Agus Yanuar. Halo Bapak, apa kabar? Hai Prisa, kabar baik? Luar biasa? Luar biasa, selalu semangat ya Pak ya? Insya Allah. Ya. Oke, 29 tahun, selamat terlebih dahulu untuk Samuel Asset Management. Terima kasih. Bapak join di tahun berapa? Saya join Samuel Asset Management tahun 2006. Oh, 2006. Akhir 2006 ya. Berarti sudah 20. Ini tahun ke-20 saya bersama Sam. Oke, awalnya Bapak adalah seorang auditor. Ya, saya dulu kuliah di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian setelah lulus bekerja di Pricewaterhouse sebagai auditor, ditugaskan ke beberapa industri gitu ya, plantation, mining, manufacture. Kemudian di tahun kedua itu di industri finansial, perbankan, asuransi. Terakhir di pasar modal, karena waktu tahun 89 itu pasar modal mulai rame gitu, terus dapat klien. Pricewaterhouse ada klien perusahaan sekuritas asing, saya ditugaskan di sana. Kemudian setelah 6 bulan saya tertarik dan mereka memang dalam proses rekrutmen, saya melamar dan diterima. Wow, Bapak join di 2006 di Samuel. Kita bahas Samuel Asset Management terlebih dahulu ya Pak ya. Berarti kurang lebih di 2008 menjadi direktur utama atau CEO-nya. Betul. Berarti sudah sekitar 18 tahun. Ya. Perjalanannya seperti apa Pak Samuel Asset selama itu? Jadi waktu saya bergabung 2006 itu dana kelolaan Samuel Asset sekitar 250 miliar. Kita baru punya sedikit produk gitu ya. Waktu itu Bu Miming yang menjadi direktur utama. Kemudian waktu 2008 saya menjadi direktur utama menggantikan beliau. Saya melihat bahwa yang Samuel Asset yang sebelumnya itu lebih menyasar investor retail, kita melihat bahwa investor institusi itulah yang selalu dalam kondisi pasar apapun mereka akan berinvestasi dalam beberapa produk yang sesuai. Jadi kami mentransformasi diri dari manajer investasi untuk retail menjadi manajer investasi untuk institusi. Jadi organisasi, kemudian tata kelola, itu kami transformasikan dan jumlah karyawan dimulai dengan 5 orang waktu itu, sekarang profesional sekitar 55 dan hampir 90% nasabahnya sekarang berupa nasabah institusi. 90%. Ya, terdiri atas dana pensiun, asuransi, perusahaan-perusahaan yang punya kelebihan dana, kemudian yayasan, baik yayasan pendidikan maupun yayasan keagamaan, serta sebuah dana pensiun asing yang memang mereka berinvestasi di Indonesia dan sejak tahun 2018 memberi mandat kepada kami untuk mengelola investasi mereka di pasar modal Indonesia. Oke. Memberi mandat awalnya mungkin kalau setelah berjalan beberapa tahun itu sudah sudah ketemu kliknya begitu ya Pak. Tapi biasanya katanya tuh katakan dari motivator-motivator di bidang finance pertama kalinya ini yang susah banget gitu, apalagi dari retail yang biasanya tuh hanya berapa miliar mungkin Pak ya. Kalau retail mulai dari 100.000 sebenarnya, kalau di produk reksadana, kalau saham mungkin 1 maksudnya juta. Dana kelolaannya tadi mainnya masih miliaran gitu kan Pak. Tapi kalau institusi kan udah bisa institusi bisa triliunan. Nah itu untuk mentransformasi dari retail ke institusi itu gimana? Apakah memang di tempat sebelumnya mungkin Bapak udah terbiasa?
Ya, biasanya kalau yang investor institusi kan dia melihat kelembagaan perusahaan yang dia tunjuk sebagai pengelola aset ataupun produk yang mereka beli, kemudian lihat juga orang-orangnya gitu ya. Jadi kalau di misalnya manajer investasi seperti kami ada dua hal yang mendapat lisensi dari OJK ya. Artinya OJK kalau dulu Bapepam kan, itu perusahaannya harus punya lisensi, kemudian perorangannya pun harus punya lisensi dan ada kriteria tertentu. Misalnya kalau dari segi lembaga perusahaannya, biasanya investor melihat bagaimana kinerja dari produk-produknya. Jadi waktu kami menyiapkan Samuel Asset untuk dipilih menjadi salah satu manajer investasi mereka, 3 hal utama yang kami tawarkan sebentar kepada nasabah gitu ya. Pertama adalah performance, bagaimana kinerja dari produk-produk yang kami kelola itu baik, melebihi benchmark, bahkan melebihi industri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tata kelola perusahaan, bagaimana kami mengelola perusahaan dan bagaimana kami mengelola produk-produk investasinya. Tapi kan saya ini institusi pertama Pak, dan saya tahu bahwa mungkin waktu itu Samuel lebih banyak ke retail. Jadi butuh lebih banyak effort untuk meyakinkan saya yang institusi ini Pak, untuk saya jadi institusi pertama. Iya. Kalau kita bilang kami menawarkan 3 hal, performance, governance, tata kelola, dan service excellence. Dan waktu itu kita melihat bahwa jumlah investor pasar modal di Indonesia baru 600.000 waktu itu. Kalau sekarang udah 30 juta ya, jadi perkembangan cukup besar. Dan salah satu yang kita lihat kenapa waktu itu masih rendah investasi di pasar modal, karena mereka belum paham, jadi literasinya itu diperlukan. Jadi menurut data waktu itu, 70% masyarakat Indonesia masih buta atas investasi, illiterate terhadap investasi. Jadi kami mulai dengan melakukan edukasi, kemudian juga bekerja untuk perorangan, misalnya bekerja sama dengan para financial planner waktu itu untuk melakukan literasi. Kemudian kalau dengan institusi, kita bekerja sama dengan asosiasi dana pensiun, asosiasi asuransi untuk menjelaskan misalnya kondisi pasar, kemudian pilihan-pilihan investasi, bahkan kita melakukan pelatihan-pelatihan khusus tentang memilih aset, memilih saham, memilih obligasi dan lain-lain. Jadi melalui literasi, begitu mereka paham, biasanya mereka akan mulai mencoba berinvestasi gitu. Jadi yang saya lakukan dan tim waktu itu pertama adalah bahwa kita ini cocok untuk manajer investasi institusi. Kita membuat dulu apa itu filosofi investasi kita, kemudian proses pengambilan keputusan investasi, kemudian melakukan literasi gitu ya. Itu penting Pak, filosofi. Penting karena yang menentukan nanti dalam jangka panjang keberhasilan sebuah lembaga investasi adalah apa filosofinya, prosesnya apa gitu ya. Oke. Apa filosofinya Pak Agus? Kalau di Samuel Asset Management kita meyakini ya, pertama bahwa filosofi kami bahwa kita menggunakan riset sebagai instrumen utama dalam memilih aset investasi dan melakukan pengambilan keputusan investasi. Bukankah semua aset manajemen juga pasti demikian, riset? Ya nanti kan di risetnya apa gitu kan. Kita memilih misalnya produk-produk kita lebih ke alfa, tipe-tipe yang alfa yang jauh melebihi benchmarknya. Jadi pilihan atas aset-asetnya pun sesuai dengan karakter alfa tadi. Ada juga kan produk yang misalnya reksadana saham, tapi ada yang beta yang mungkin ya sama dengan indeks, atau kita inginnya yang alfa jauh melebihi indeks. Nah itu biasanya filosofi dan strategi berbeda gitu. Nah kita jelaskan bahwa tadi kita meyakini riset, kemudian long term approach ya, kita nggak beli hari ini jual besok, lebih long term. Kemudian kita juga menyeimbangkan antara potensi imbal hasil, potensi return dengan risikonya. Dan yang keempat adalah kita independen, jadi pemilihan aset dan saham atau obligasi itu berdasarkan yang kita yakini berdasarkan tadi riset dan pendekatan tadi. Seberapa penting independen itu Pak? Penting karena kalau tidak, bisa beberapa manajer investasi mungkin sangat terpengaruh oleh kepentingan pemegang sahamnya, gitu, kepentingan investornya. Kita lebih ke yang kita yakini berdasarkan alat ukur dan alat pengambilan keputusan yang kita yakini. Gitu.
Kok bisa Pak Samuel Asset Management itu independen? Apakah karena mungkin yang lain ada kaitannya dengan pemerintah atau apa ya, pemiliknya mungkin yang punya corporate atau gimana? Itu lebih ke pilihan sih. Jadi kalau di Indonesia ada 4 jenis manajer investasi ya. Pertama BUMN gitu ya. Kemudian yang kedua manajer investasi asing. Yang ketiga ada jenis manajer investasi swasta nasional tapi bagian dari konglomerat gitu. Yang tadi mungkin punya emiten juga. Yang keempat adalah perusahaan manajer investasi swasta nasional tapi independen. Nah inilah Samuel Asset Nah, Management. kami ada di ceruk pasar, liganya ada Liga Manajer Investasi Swasta Nasional Independen. Oke. Ada beberapa, tidak hanya kami ya, ada beberapa perusahaan teman-teman kami di industri juga yang independen. Akhirnya waktu itu memperoleh institusi pertama mungkin di Samuel Asset Management tuh Pak, masih ingat nggak Pak? Perusahaan apa mungkin? Ada Atau bidang apa? yang pertama kami mulai mendapat institusi, tentunya dana pensiunnya ada yang membeli produk reksadananya, waktu itu reksadana campuran yang saat ini masih ada, saham dana berkembang. Ada juga kita mulai menawarkan produk kontrak pengelolaan dana waktu itu. Jadi bilateral antara kami sebagai manajer investasi dan mereka sebagai nasabah. Yang pertama itu ada dana pensiun, kemudian salah satunya lagi perusahaan publik gitu, yang punya akses dana untuk diinvestasikan di pasar modal. Nah, kami ditunjuk sebagai pengelola investasinya. Oke, masih ingat nggak waktu itu Pak akhirnya berhasil gitu ya? Euforianya Bapak seperti apa? Nah, tahun 2006 itu masih beberapa saham, beberapa aset kelas masih cukup bagus ya. Walaupun di 2007, 2008 waktu itu kami melihat ada potensi koreksi ya. Beberapa data menunjukkan sinyal-sinyal yang menurut kami pasar berpotensi koreksi. Jadi sampai dengan 2008 tuh kami tidak mengeluarkan produk reksadana yang baru, hanya fokus di yang lama dan KPD ya, kontak bilateral. Nah kemudian kan tahun 2008 terjadi global crisis tuh. Waktu itu kita tidak menduga akan sedalam itu koreksinya. Iya, waktu itu Bapak baru CEO ya Pak ya? Ya, di 2008 ada krisis. bulan Oktober saya ingatnya mulai koreksi karena subprime di Amerika kemudian menjadi global crisis. Nah, setelah krisis berakhir gitu 2009 kemudian 2010 baru kita berani mengeluarkan produk baru yaitu reksadana syariah. Yang campuran syariah kebetulan juga kinerja cukup bagus, bahkan sempat menjadi yang terbaik di dunia gitu ya, dari sebuah pemeringkat reksadana dunia. Kemudian 2011 kami mengeluarkan produk reksadana saham yang kemudian juga setelah di launching itu setahun 2 tahun kemudian menjadi yang terbaik dalam beberapa tahun ke depan setelah itu. Jadi memang kinerja itu tadi berhasil baik karena kita menggunakan alat-alat ukur yang menurut kami sahih gitu ya, yang bisa memilih sektor terbaik dan saham-saham maupun obligasi terbaik dalam kurun waktu tertentu sehingga bisa mengalahkan indeks acuannya. Oke, Bapak kan sudah melewati banyak siklus, kemudian di 2008 tadi Pak ya, pengen tahu lebih jauh Pak Agus di 2008 ketika Anda baru saja menduduki posisi CEO, kemudian ada krisis waktu itu yang menghantam. Mungkin sejauh ini dalam perjalanan karir itu yang paling dahsyat ya Pak? Yang paling dahsyat, saya kan mulai di pasar modal tahun 1990. Oh iya. Yang paling dahsyat ya tahun 1998, multi krisis Indonesia. Iya, 98. Krisis Asia, krisis Indonesia kan 98 tuh krisis finansial, politik, sosial dan lain-lain. Itu yang terburuk gitu. Tapi waktu itu saya belum menjadi pengelola di perusahaan aset manajemen. Saya waktu itu masih di perusahaan sekuritas. Tapi itu krisis terbesar yang pernah saya alami gitu. 2008 ya sudah lebih terbiasa gitu dengan melihat krisis dan volatilitas. Oke. Apa sih Pak filosofi yang mungkin Bapak pegang sejauh ini dalam menghadapi banyak siklus ya dari 98, 2008 kemudian mungkin sampai dengan momen-momen apa ya, dinamika global seperti saat ini yang ngaruh juga ke domestik?
Ya, jadi kalau seperti menanam pohon sebetulnya, kalau pohon yang hasilnya baik itu bibitnya harus bagus. Jadi fundamental dari aset yang kita pilih itu harus bagus. Karena seberapa besar badai pun gitu ya, seperti pohon, asal akarnya kuat, itu dia akan kuat menahan badai tadi. Jadi fundamental yang menentukan. Kemudian mungkin harus dirawat juga ya, kapan kita harus menambah, kapan harus mengurangi. Jadi kalau tadi proses riset itu kan ada makro ya untuk menentukan bibit apa yang terbaik, sektor apa yang terbaik, dari sektor itu kita pilih perusahaan yang terbaik di sektor tadi, kemudian untuk menentukan timing, kapan beli, kapan jual, kapan menanam, kapan memanen, itu pakai kuantitatif analisis, bisa technical, bisa momentum gitu. Jadi pada akhirnya yang menentukan kinerja sebuah produk investasi atau sama kinerja dari sebuah kebun adalah fundamental dari asetnya gitu. Kapan Bapak baru menyadari hal tersebut? Waktu saya masih jadi equity sales di tahun 90-an gitu ya, melayani investor-investor asing yang besar, waktu itu cukup besar, saya belajar dari mereka sebenarnya. Kok investor A lebih bagus dari investor B gitu. Oh, ternyata pilihannya adalah karena mereka memilih tadi sektor yang unggulan, kemudian saham-saham ataupun aset terbaik dari sektor unggulan tadi gitu. Jadi bahwa pada akhirnya fundamental itu yang menentukan kinerja sebuah produk investasi. Berarti kita harus analyze dulu makronya, baru kemudian sektornya, Ya, kemudian fundamental dari perusahaan terbaik di sektor itu, kemudian timing untuk menentukan kapan masuk, kapan keluar, kapan diam gitu. Itu pakai kuantitatif analisis, technical, momentum, dan alat ukur yang lain gitu. Kalau sekarang mungkin banyak juga Pak yang langsung teknikal gitu. Itu juga itu pilihan sih. Jadi kalau apakah kita menggunakan fundamental ataupun hanya teknikal saja gitu, itu pilihan investor, dan masing-masing investor biasanya punya style of investment gitu. Tapi karena kami filosofinya ada long term, tadi kan research long term, jadi kita titik berat utama lebih di fundamental. Nah, yang penting konsisten gitu, jangan hari ini fundamental, besok technical. Karena kalau dia konsisten di technical pun bisa berhasil juga. Tapi kalau karena kami long term gitu ya, investasi mungkin kalau untuk equity ya 3-5 tahun gitu baru kelihatan gitu. Karena institusi ya Pak ya? Iya. Oke, balik lagi Pak ke momen awal dari auditor, Bapak ke pasar modal. Apa sih Pak yang membuat Bapak, mungkin banyak ya Sobat Samuel saat ini yang baru mau terjun mungkin Pak di karir. Apa sih yang membuat Bapak yakin waktu itu bahwa cocok nih saya di pasar modal berkarir, nggak sampai bertahan sejauh ini gitu. Karena kan di tahun-tahun itu mungkin belum se-booming sekarang ya Pak ya, apalagi di Indonesia. Jadi saya kebetulan bekerja sejak SMA ya. Jadi untuk menyiapkan dana kuliah itu saya sudah bekerja di kelas 2 SMA aja, ngumpulkan dana, menabung lagi. Kemudian mulai memilih-milih tuh dengan uang yang ada tuh lebih tinggi di mana gitu ya. Nah, waktu kemudian bekerja di kantor akuntan, menjadi auditor, dan melihat perusahaan, ada perusahaan jenis yang sama tapi lebih berhasil dari yang lain. Kan kalau sebagai audit kita analisa historis ya, dari hasil laporan keuangan ini ke dulu ngambil keputusan kenapa gitu. Nah, kalau kita berinvestasi sekarang kan kita kebalikan tuh, memilih hari ini hasilnya baru setahun 2 tahun akan datang. Nah, kemudian waktu di Pricewaterhouse diperkenalkan dengan industri pasar modal, saya melihat oh ini sepertinya sesuai dengan passion saya gitu, minat saya gitu ya. Bagaimana dengan uang yang terbatas itu kita bisa mendapat imbal hasil yang cukup baik dibandingkan misalnya dengan tabungan, dibandingkan dengan inflasi gitu. Nah, Bapak udah mikirin itu di tahun itu gitu ya, bagaimana dengan dana yang terbatas ini bisa ternak uang mungkin ya Pak ceritanya. Kan yang penting bagaimana uang yang kita miliki dalam 5 tahun ke depan bisa mengalahkan kenaikan harga-harga dan jasa kan. Dan waktu itu juga saya masih single kan,
menyiapkan pernikahan, keluarga. Jadi memang mencari katakanlah produk-produk atau aset pilihan yang bisa menghasilkan imbal hasil return yang tinggi dibandingkan tadi kenaikan barang dan jasa. Nah, waktu saya melihat ini pasar modal kayaknya gue banget ya. Gitu. Asik. Ini dengan uang sini terus waktu itu juga pernah diajak oleh teman kita beli IPO yuk gitu. Terus ternyata waktu itu kan naik semua itu naik gitu ya tahun 89, 90. Nah kemudian waktu ada tawaran pekerjaan di perusahaan sekuritas di mana memang berkecimpung di pasar modal ya tadi ini gue banget sesuatu yang saya sukai gitu ya dan memang dibutuhkan waktu itu oleh saya gitu. Kemudian mulai itu belajar kan secara internal juga perusahaan memberikan pelatihan, kemudian sertifikasi, kemudian ada lembaga-lembaga pelatihan yang kita bisa mengikutinya. Jadi mulai itu apa yang saya sukai itu kemudian saya menjadi agak menguasai apa yang saya kuasai itu. Jadi, nah kemudian ternyata apa yang saya kerjakan di perusahaan itu dibutuhkan oleh orang lain ya. Oleh investor baik perorangan maupun lembaga dan kita mendapat penghasilan dari apa yang kita lakukan itu gitu. Belakangan waktu saya baca tentang konsep ikigai tentang misi hidup, kalau kita sudah menemukan apa yang kita sukai, kemudian dari yang kita sukai itu kita menjadi ahli dan orang membutuhkan keahlian kita itu, kemudian kita mendapatkan penghasilan dari situ jadi 4 hal. Kita kuasai, kita sukai, kita kuasai, dibutuhkan orang dan kita mendapat penghasilan, berarti kita sudah menemukan ikigai kita. Jadi waktu saya bangun pagi misalnya, mau ke kantor nih, ada dana yang harus dikelola untuk dana pensiun, yang mungkin mereka butuhkan untuk pensiun, ada dana yang kami kelola untuk ibu rumah tangga, keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya, itu menjadi misi hidup. Jadi kalau kita bekerja seolah-olah melakukan hobi saja. Makanya butuh passion ya. Tapi jangan cuma sampai di passion karena menurut Pak Agus tuh malah ada 4 ya Pak ya. Ada passion, kemudian kita harus menguasai, lanjut lagi harus dibutuhkan dan juga harus menghasilkan, memberikan return kepada kita. Jangan berhenti di biasanya kan anak muda tuh saya juga sih kadang passion gitu Pak. Tapi ternyata apakah saya expert di situ? Apakah menghasilkan itu juga perlu ya Pak ya? Kalau kita sukai tapi kita nggak ahli, itu kita mudah tergantikan oleh orang lain lebih ahli. Benar. Kalau kita suka kemudian tidak kita kuasai tapi tidak dibutuhkan, ya kayaknya nggak bermanfaat ya gitu. Atau kita expert di situ kita kuasai tapi kita nggak suka, itu juga jadi beban ya Pak ya? Jadi beban kerjanya terpaksa. Iya makanya kayak takut sama hari Senin. Oke, ada 4 itu. Apa tadi Pak nama filosofinya? Ikigai. Dari Jepang ya Pak ya? Tapi kalau kita bilang misi hidup. Nah, kalau saya sharing di anak-anak SMA tentang Ikigai gitu, ini gue. Ikigai kata orang Jepang, kalau kata saya ini gue. Ini gue. Oke, ini juga apa ya, jadi pelajaran juga nih buat saya karena ya itu tadi kadang kita cuma berhenti di 2 poin padahal harusnya tuh menurut Pak Agus ada 4 ya. Oke. Lalu Pak mengelola uang orang lain, apalagi ini institusi dan juga ada retail tadi ya, mungkin buat dana sekolah atau apa. Market itu kan Pak volatile ya, kadang naik, kadang turun. Bapak biar bisa tidur nyenyak memikirkan, kan kadang kalau kita yang rugi Pak ya udah kita merugikan diri sendiri ya Pak ya. Tapi kalau ini kan ada tanggung jawab ya mandat lah istilahnya seperti itu. Biar bisa tidur tenang tuh kalau marketnya lagi kurang oke gimana tuh Pak? Jadi kalau jenis investasi kan ada berbagai kelas aset ya, ada yang risikonya rendah tapi imbal juga ya sesuai, ada yang moderat, ada yang produknya agresif. Biasanya investor kan membeli produk sesuai dengan tujuan investasinya dan diversifikasinya. Nah yang kita lakukan adalah waktu tadi memilih aset kelas dari produk tadi harus sesuai dengan masing-masing kriteria, masing-masing tujuannya, dan sepanjang kita jelaskan produk ini menurut kita 3 bulan akan datang, setahun akan demikian gitu. Kita biasanya membuat semacam outlook ya yang kita bagikan, share juga dengan investor. Kami yakini tentang pasar ke depan demikian gitu. Ya tidak selalu
tepat sih, ada kayak tahun 2026 ini kan yang kita optimistik di awal tahun ternyata pasarnya berbeda gitu ya. Nah itu sepanjang kinerjanya lebih baik dibanding benchmarknya, biasanya ya kita dianggap baik gitu. Kalau lebih jelek ya baru ini apa yang membuat jelek gitu. Tapi sepanjang bisa dijelaskan juga kenapa dan kita harus beradaptasi juga dengan perubahan itu gitu ya. Saya rasa sih bisa ya itu bagian dari pekerjaan. Ya ada masa-masa di mana misalnya tidak bisa tidur gitu, tapi ada masa-masa ya bisa diterima bahwa itu bagian dari perjalanan dari sebuah Siklus ya, Pak. pilihan gitu. Nggak mungkin juga membentuk garis lurus naik terus ya Pak ya. Oke. Kalau waktu masih jadi manajer investasi muda sih bisa nggak tidur tuh. Kalau sekarang, oh ya market tutup masih ada besok lah gitu. Ya. Karena setiap tahun ya pasti ada aja ya. Ada naik turunnya. Volatilitas itu bagian dari karakter dari produk-produk investasi dan karakter dari pasar finansial. Apalagi sekarang kan pasarnya tidak berbatas ya, seamless. Apa yang terjadi di belahan dunia lain berpengaruh di sini gitu. Dan valuasi dari sebuah pasar itu dibandingkan dengan valuasi yang lain, misalnya Indonesia sempat bisa 8 kali PI gitu ya, yang lain mungkin 12, berarti dianggap murah kan. Atau kebalikannya, waktu pasar Indonesia mungkin 14 kali, sementara ada pasar lain yang lebih rendah, mungkin ada bagi investor asing ada switching ke market yang lain. Apa sih yang paling dikhawatirin Pak? Apakah diversifikasi dari institusi? Katakan ya khusus di equity nih ya. Mungkin kalau misalnya equity-nya lagi nggak oke, diversifikasi kemana? Nah gimana tuh Pak untuk menghadapi risiko-risiko seperti itu? Yang paling tidak disukai oleh investor itu adalah ketidakpastian ya, uncertainty itu. Jadi itu biasanya kalau ada ketidakpastian kita cenderung mengurangi risiko dengan memilih aset yang lebih moderat, lebih konservatif kalau perlu, misalnya dari saham ke pasar uang gitu ya, atau dari saham ke obligasi gitu. Oh jadi nggak apa-apa tuh Pak, kan bukannya harus dominan equity? Tergantung produk ya, makanya kalau reksadana saham dalam kondisi pasar apapun itu minimal 80% di saham. Yang fund manager seperti kami lakukan adalah mungkin merotasi dari saham-saham yang sangat volatile ke yang lebih konservatif. Ya lebih mungkin pergerakannya tidak terlalu berfluktuasi. Tapi kalau reksadana campuran gitu, dia bisa lebih fleksibel dalam mengalokasikan asetnya, dari maksimal 79% di saham bisa hanya 1% di sahamnya. Jadi dia lebih kuat menghadapi perubahan pasar gitu. Kalau di pasar uang maupun obligasi ya mungkin lebih konservatif ya gitu. Tapi kalau KPD gitu ya, kalau yang bilateral tadi kita bisa nolkan di saham, kecuali memang mandatnya memang ada maksimal cash yang boleh gitu. Seperti tadi ada kita mendapat mandat dari investor dana pensiun asing kan, maksimal cash di dalam portofolio hanya 5%. Jadi ya at any time kita harus punya 90% saham, tinggal memilih aset-asetnya yang dalam jangka panjang bisa lebih perform. Jadi waktu turun mungkin ikut turun, tapi waktu pasarnya rebound, kenaikan dari asetnya lebih tinggi dari rebound pasar. Kalau sekarang dana kelolaan ini lebih banyak institusi lokal ataukah asing, kemudian porsinya seperti apa Pak? Kalau dari yang kami kelola itu dari sisi aset kelas 60% itu equity, saham ya, saham related. Kemudian tadi institusi 90%, kalau asingnya sekitar 30% lah. Yang sisanya domestik gitu. Oh, lumayan juga ya Pak, ya, cukup tinggi ya asing 30%. Ya, dan kalau tahun 2025 gitu ya, kan ada 90 manajer investasi. Kalau besaran dana kelolaannya itu kita ada di ranking 19 untuk seluruh jenis aset. Tapi kalau khusus untuk equity, reksadana saham kita nomor 9. Jadi memang kita dari awal tuh menyiapkan diri untuk lebih ahli di dalam equity, karena dari sisi bisnis
fee yang diperoleh dengan mengelola aset-aset equity dan cabang itu lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu. Belum lagi kalau yang di KPD kan selain mendapat management fee juga kita mendapat performance fee. Jadi kalau kinerja produk kita lebih tinggi dari benchmark, kita bisa ada tambahan fee gitu. Sehingga secara laporan keuangan, alhamdulillah kita termasuk yang selalu positif tiap tahunnya gitu. Ya itu juga yang apa ya, yang menambah trust lah ya dari institusi tadi ya Pak ya. Yeah. Oke, nah Bapak ini kan memimpin SAM sejak 2006, hampir 2 dekade lebih nih Pak. Industri aset manajemen pasti ya mengalami perubahan yang banyak ya Pak ya. Kira-kira perubahan paling besar yang Bapak rasakan ini, apakah mungkin perilaku investor, atau mungkin produk investasi, regulasi, atau mungkin teknologi, Ya. atau semuanya? Jadi waktu 2006 saya bergabung dengan Samuel Asset itu di tahun 2005-nya, setahun sebelumnya itu ada krisis reksadana fixed income waktu itu. Karena ada kenaikan inflasi, kenaikan BBM ya tahun 2005 itu. Kemudian dari sisi dana kelolaan industri itu sempat 2005 itu dari 100 triliun ke sekitar 20 triliun. Jadi kemudian waktu saya bergabung dana kelolaan industri 100 triliun gitu. Kemarin di bulan Juni itu sudah 1.003 triliun, jadi sudah 10 kali lipat dari si dana kelolaan. Industrinya naik gitu ya. Kemudian dari jumlah investor tahun 2006 itu baru sekitar 800.000 investor. Kalau sekarang kan 30 juta. Dari sisi regulasi dulu masih Bapepam tuh waktu 2006 saya udah ada OJK kan yang lebih rigid ya, dan OJK juga ada dari sisi peraturan juga rencananya nanti dari 90 manajer investasi mungkin ada konsolidasi industri gitu ya yang kedepannya mungkin hanya sekitar 50 manajer investasi saja karena ada syarat-syarat yang kalau lihat dari data hari ini kemungkinan ada perusahaan manajer investasi yang di-merge, digabung, ada juga mungkin sebagian tutup atau dijual gitu ya. Ini yang BUMN ya Pak? Enggak, BUMN baru 4, tapi industri secara keseluruhan kan ada kenaikan modal, ada minimal dana kelolaan yang harus dipenuhi, kalau tidak dia harus tutup atau bergabung gitu. Jadi konsolidasi dari industri gitu ya, saya rasa cukup bagus. Kemudian dari minat investor tadi yang dari 800.000 ke 30 juta itu kan menunjukkan literasinya sudah mulai berhasil ya. Karena orang tidak berinvestasi biasanya karena dia tidak tahu. Ada ya produk yang seperti ini gitu. Atau dia takut atas resikonya. Takut itu kan karena tidak tahu. Tapi kalau dia tahu cara memitigasi resikonya, dia akan menjadi berani. Seperti kita kalau nyebrang jalan lah, kalau kita nggak tahu caranya kan juga takut. Yeah. Oh ternyata ada jembatan penyeberangan ya, kita harus nyebrang kan gitu. Nah terus investasi itu sekarang sangat terjangkau. Kalau dulu kan minimal beli obligasi 1 miliar kalau perang. Sekarang bisa yang ori ya, obligasi retail bisa 5 juta, bisa 50 juta. Reksadana malah ada yang 10.000 sampai 100.000 gitu ya. Kita kebetulan memilih minimal 100.000. Kemudian dari teknologi itu kan memudahkan orang untuk melakukan aktivitas. Kami juga memanfaatkan teknologi waktu tahun 2016an kita menggunakan website bagi orang untuk membeli atau menjual. Sekarang sudah sejak 2018 kita menggunakan aplikasi. Yeah. Jadi investor bisa membeli produk reksadana melalui handphone. Sudah lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Karena teknologi itu memberikan efisiensi dan efektivitas. Yeah. Jadi kita sih melihat sangat positif ke depannya. Tadi dana kelolaan reksadana di Indonesia saat ini kan 1.000 triliun. Tapi dana pihak ketiga di perbankan, artinya dana masyarakat yang ada di perbankan itu ada 10.000 triliun. Jadi sebetulnya masih kecil tuh, 10% kan. Dana kelolaan reksadana hanya 10% dari dana pihak ketiga di perbankan. Karena literasi? Pengalaman aja, belum berani ngambil risiko gitu. Sementara kalau di negara tetangga kita di ASEAN mungkin udah 40% ya berinvestasi. Bahkan kalau di Amerika mungkin 80% orang lebih banyak beli produk investasi dibanding nyimpan di perbankan. Misalnya di Jepang juga kan kita naik taksi misalnya biasanya tuh mereka lagi buka chart ya.
Ya, supir-supir taksinya. Oke Pak. jadi ke depan sih masih saya rasa bisa tumbuh lebih besar lagi gitu ya. Mungkin ada nggak sih Pak persepsi investasi itu harus menunggu dana besar, apalagi kalau saham gitu ya. Kira-kira gimana Bapak menanggapi itu? Karena kan banyak orang yang berpikir, ya kalau cuma masuk dana, misalnya kita nih penghasilan UMR misalnya apa masuk 1 juta 2 juta nggak berasa gitu, mending ya udahlah ditabung di bank aja atau yang konvensional misalnya emas. Gimana tuh Pak? Harus memang banyak uang dulu kah? Nah, untuk berinvestasi di pasar modal itu ada 2 cara. Pertama, kita bisa membeli langsung asetnya gitu, saham maupun obligasi sendiri gitu keputusannya. Itu biasanya menggunakan perusahaan sekuritas kalau untuk saham gitu ya, atau bank untuk membeli obligasi retail. Tapi kalau kita berinvestasi langsung sendiri itu secara mandiri itu perlu waktu ya. Kan pasar gitu kita harus ini tuh harus nongkrongin tuh. Kalau nggak bisa miss. Kalau perorangan yang punya karir yang saya ingin mengembangkan karir ya sebaiknya saya membeli investasi yang dikerjakan oleh profesional gitu ya. Salah satunya produk reksadana. Nah reksadana itu tadi sangat terjangkau, hanya 100.000, bahkan ada yang beberapa yang 10.000. Saham pun sekarang kalau buka rekening di perusahaan sekuritas kan buka aja dulu, mungkin nanti mulainya bisa 1 juta gitu. Toh ada saham-saham yang harganya murah. Nah kapan saat terbaik memulai investasi? Sebetulnya sejak kita memiliki penghasilan gitu ya, kita harus mulai itu sisihkan dana yang gaji yang kita terima itu untuk investasi baik di tabungan maupun di produk investasi gitu. Kalau bisa sih yang kita terima itu gaji berapapun gajinya 10% dialokasikan untuk ditabung atau diinvestasikan. Dan itu berlaku untuk saat ini meski perubahan ekonomi, suku bunga, geopolitik, pasar modal tetap. Ya, saat terbaik kalau kita sering bercanda gitu ya, saat terbaik memulai investasi itu seperti menanam pohon. Itu 20 tahun yang lalu untuk menjadi besar hari ini. Tapi kesempatan terbaik berikutnya adalah hari ini. Supaya 20 tahun ke depan udah rindang. Ya, kangkung aja butuh 2 bulan ya Pak ya? Iya, jadi setiap saat itu saat terbaik. Yang pasti menurut pengalaman saya itu sebaiknya begitu kita mendapat penghasilan, sisihkan. Jangan sisanya, jangan sisakan. Jadi sisihkan dulu buat menabung atau berinvestasi yang katanya 10%, 90% baru dibelanjakan. Kalau nggak begitu, semuanya dibelanjakan. Terakhir nih Pak, investing in the next cycle mungkin sektor apa sih yang kira-kira berpotensi menjadi pemenang pada siklus ekonomi saat ini? Ya nah itu kita kan tiap tahun ada tesis investasi ya, strategi tahunan, kemudian dimutakhirkan kuartalan, bahkan setiap minggu juga ada pertemuan meeting para analis dan fund manager. Tentunya setiap tahun itu punya tema-tema yang sektor yang unggulan. Tapi kalau kita lihat bisa tren ke depan di luar maupun dalam negeri, salah satu sektor yang kita perhatikan dan kita anggap menjadi unggulan itu kan di luar ada AI ya, industri artificial intelligence yang cukup booming, kemudian data center. Dan kedua sektor ini membutuhkan energi yang cukup besar, kemudian membutuhkan raw material yang mereka butuhkan. Salah satunya kita lihat critical metal, metal untuk industri seperti tembaga, kemudian aluminium, nikel. Kemudian kalau energi ya mungkin pembangkit listrik gitu ya, baik yang renewable, yang energi baru terbarukan maupun yang konvensional. Jadi sektor-sektor ini salah satu yang mungkin bobot investasi kami itu relatif besar. Kemudian kalau yang relatif defensifnya itu bisa tetap di consumer gitu ya, di bahan pokok yang menjual bahan-bahan pokok, staples. Di perbankan, beberapa perbankan setelah terkoreksi hampir setahun terakhir juga mungkin sudah mulai menarik gitu ya, resiko sudah lebih terukur. Kemudian industri healthcare masih gitu ya, yang demographic play, yang berhubungan dengan jumlah manusia gitu ya. Selain tadi yang berhubungan dengan teknologi, dan di Indonesia kan tidak ada perusahaan AI, jadi
kita melihat turunannya. Oke, satu lagi nih Pak, apa sih yang membuat seorang CEO aset manajemen menjadi investor yang andal? Dia memiliki filosofi yang jelas sehingga bisa berselancar di pasar yang berubah gitu ya. Kemudian tata kelola yang baik dalam hal memilih dan mengambil keputusan investasi. Kemudian punya wisdom diperoleh dari pengalaman gitu ya. Dan mungkin lebih ke rasional, pengambilan keputusan yang rasional gitu. Kita lebih sedikit mengabaikan emosi gitu ya, emosi saat, tapi lebih ke fundamental. Kan kalau di pasar tuh informasi ada mungkin 2 jenis. Yang pertama noises gitu ya. Noise itu kan hingar-bingar, itu kan opini pribadi lah, opini sebuah misalnya medsos, opini atau data. Nah, kita lebih menggunakan data sebagai dasar untuk melakukan riset. Kadang-kadang antara opini dan data agak berbeda tuh kan. Kalau opini tergantung angle-nya, tapi kalau data kan memang brutal gitu, data yang brutal gitu ya, apa adanya. Emang harus riset ya Pak ya? Riset. Nah, Oke. kita memilih pacar aja kan harus melakukan riset kan, apalagi memilih aset investasi. Aset investasi. Sukses selalu untuk Samuel Asset Management Pak Agus. Semoga panjang umur tentunya ya, nggak cuma 29 tahun tapi bertambah lagi dan maju terus. Ya, terima kasih. Panjang umur, berkembang dan menjadi inspirasi mitra investor sepanjang hayat, your lifelong investment partner. Oke. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk Sobat Samuel dimanapun berada. Sukses selalu untuk Samuel Asset Management dan juga Bapak. Sampai berjumpa kembali. Dan Sobat Samuel, demikian perbincangan kita kali ini dalam Alpha Talks. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi Sobat Samuel dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus percayakan portofolio investasi Anda bersama Star by Samuel Sekuritas Indonesia. Bisa langsung kalian download di App Store, Google Play, dan juga App Gallery. Saya pamit undur diri, tetap bijak berinvestasi dan terus update insight Anda di sosial media kami. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa, bye-bye.